Kalian lihat banyak buah-buah ya? Iya. Miska dapat buah apa? Aku dapat buah pisang sama buah pepaya. Kalian dapat apa? Wah sama dong. Kalian dapat buah pisang, buah tomat. Oh, gitu. Anak-anak pada kemana ya? Yang lain mana ya? Mereka dapat buah apa ya? Iya nih. Wah, segar-segar. Nanti kita makan sama-sama ya. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, semua karena kemurahan Tuhan, kita dapat menikmati buah-buah yang segar. Nah, sekarang kita mau beribadah, siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah, semuanya anugerah Tuhan. Ya Bapa, dimanapun adik-adik berada sekarang ini, biarlah perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, dan biarlah kami dapat menikmati berkat yang daripada Tuhan, damai sukacita daripada Roh Kudus melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memainkan alat musik, apapun yang ada, kita mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan,
kita masih mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Katakan, Ku cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita punya sahabat, Yesus namanya. Mari kita angkat pujian kita, Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya.
Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi memuliakan Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam doa. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dan siapkan hatimu untuk berdoa mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Haleluya. Mari ambil sikap berdoa dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah itu tertanam di hati kami dan bertumbuh, berbuah lebat supaya kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku sekalian. Saat ini kakak akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hukuman yang adil. Adik-adik sekalian, di dalam dunia hukum ataupun pengadilan ada orang yang berposisi sebagai hakim. Dan tugas hakim ini adalah mengadili dan memutuskan suatu perkara. Tuhan Yesus, adik-adik sekalian, dalam pelayanannya selama ada di muka bumi ini, mengingatkan kepada para muridnya untuk tidak menghakimi dan mengkritik kesalahan orang lain. Untuk mempertegas pernyataan ini adik-adik, mari kita membaca di dalam, membuka Alkitab kita dan membacanya dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Adik-adik sekalian, seringkali kita dalam kehidupan ini mengkritik ataupun menghakimi orang lain. Kita melihat selumbar yang ada di dalam matanya. Padahal di dalam mata kita ada balok yang menutupi. Artinya adik-adik sekalian, seringkali kita menghakimi dan terlalu cepat untuk menghakimi orang lain tanpa melihat kepada pribadi kita sendiri. Adik-adik, di dalam Alkitab ada suatu peristiwa di mana kita diingatkan untuk tidak cepat menghakimi orang lain atas kesalahannya. Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 adalah suatu peristiwa di mana ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina di hadapan Yesus. Mereka kemudian bertanya, para ahli Farisi dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka kemudian bertanya kepada Yesus dengan maksud mencoba Yesus dan mencoba mempermalukan dan menyalahkan Yesus. Mereka membawa perempuan yang berzina ini di hadapan Yesus, kemudian bertanya kepada Yesus, hukuman apakah yang harus dikenakan kepada perempuan yang berzina ini? Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, adik-adik sekalian, adalah mereka yang sangat menguasai hukum Taurat. Mereka di sini ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah yang harus dilakukan terhadap perempuan yang berzina ini? Karena mereka mengetahui kalau berdasarkan hukum Taurat, maka perempuan yang berzina ini harus dilempari pakai batu sampai mati. Itu hukum Taurat, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh hukum Taurat. Nah, mereka menggunakan hukum ini untuk mencobai, untuk menyalahkan dan mempermalukan Yesus. Tentunya ini adalah suatu kondisi yang susah bagi Yesus secara pribadi. Mari adik-adik kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 4 sampai yang kelima untuk memperjelas apa yang baru saja kakak sampaikan. Yohanes 8 ayat yang keempat sampai yang kelima. Dikatakan, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Dalam peristiwa ini adik-adik, kita akan melihat bagaimanakah yang dimaksud dengan hukuman yang adil itu. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini ada dua hal yang bertolak belakang. Yang pertama, kita melihat dari sisi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan hukuman itu, mempergunakan hukuman itu secara adil. Mereka dalam menggunakan hukum itu untuk menghakimi seseorang atas kesalahannya. Perempuan ini jelas memang dia bersalah melakukan perzinahan. Tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ingin menggunakan perempuan ini dan memanfaatkan hukum Taurat yang ada untuk menjebak Yesus. Tentunya ini maksudnya tidak baik, adik-adik sekalian. Bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan hukuman yang adil. Mereka dalam hal ini tidak memperlakukan perempuan itu secara adil, tetapi langsung menghakiminya, dan terlebih daripada itu mereka juga ingin menggunakan hukum Taurat yang ada untuk kepentingan mereka. Apakah kepentingan mereka itu untuk mempermalukan dan menyalahkan Yesus di hadapan
para murid-muridnya, di hadapan juga orang-orang banyak. Inilah hukum yang tidak adil itu. Adik-adik sekalian, menggunakan hukum itu untuk menghakimi orang lain dan juga untuk menjebak Yesus dan menyalahkan serta mempermalukan Yesus. Jadi jangan kita menggunakan hukum itu untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada lagi keadilan dalam hukum yang akan diputuskan tersebut. Nah, hal yang kedua, kita akan melihat dari sisi daripada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Dalam posisi yang serba susah ini, Tuhan Yesus bisa menunjukkan hukuman yang adil itu kepada para murid-murid dan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Hukuman yang adil dari Yesus ini berbeda dan bertolak belakang dengan hukuman yang tidak adil yang diberlakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Apakah yang dimaksud dengan hukuman yang adil? Dan mengapa Tuhan Yesus bisa memperlakukan hukum itu secara adil? Adik-adik, mari kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-9. Yohanes 8 ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Adik-adik sekalian, ketika perempuan yang berzina ini dibawa ke hadapan Yesus, Yesus meminta hikmat daripada Bapanya. Dia tidak langsung memutuskan sebagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara, tetapi dia tenang dan meminta hikmat. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini menunjukkan ketenangannya Yesus dalam posisi padahal dia terjebak oleh keadaan yang ada. Dia tenang, dia kemudian dikatakan di sini dia menulis dengan jarinya di tanah dan kemudian dia melemparkan suatu pertanyaan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan itu bisa kita lihat di ayat yang ke-7. Kakak akan bacakan Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan tersebut setelah dia mendapatkan hikmat. Dan apa yang terjadi? Seperti tadi kita sudah baca di Yohanes 8 ayat 9. Pergilah para ahli Taurat dan orang Farisi itu satu persatu, mulai dari yang tertua, meninggalkan perempuan yang berzina tersebut. Jadi hukuman yang adil bisa diperlakukan apabila kita meminta hikmat daripadanya. Nah, yang kedua, bagaimanakah supaya hukuman yang adil itu bisa diterapkan? Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menjunjung tinggi yang namanya kekudusan. Kekudusan hidup adalah hal yang terpenting bagi Tuhan. Tuhan itu kudus adanya. Kita bisa melihatnya dalam 1 Petrus 1. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kakak akan bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan menjunjung tinggi dan menginginkan supaya manusia itu hidup kudus di hadapannya. Perempuan yang berzina ini
dia sudah melakukan hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Ya. Tentunya seharusnya perempuan ini mendapatkan hukuman. Tetapi adik-adik, kita melihat di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada perempuan ini. Dia tidak langsung menghukum perempuan yang berzina itu. Kita kembali lagi ke dalam Yohanes 8, dan sekarang kakak akan bacakan ayat yang ke-11. Yohanes 8, ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 11, demikian firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi hukuman yang adil adalah tidak langsung menghakimi dan menghukum perempuan yang berzina ini, tetapi memberikan kesempatan kepada perempuan yang berzina ini untuk bertobat dan tidak melakukan dosanya lagi. Tuhan membenci dosa. Tuhan menginginkan manusia untuk tetap hidup kudus. Tetapi di sisi lain Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada perempuan yang berzina ini supaya dia bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Inilah hukuman yang adil itu, adik-adik. Dan hal yang ketiga, dalam hukuman yang adil ini nyatalah kasih Allah. Kasih Allah adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dalam hal ini siapakah orang yang berdosa itu? Perempuan yang berzina ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan menyatakan hukumannya yang adil. Artinya dia menunjukkan dalam kasihnya, menunjukkan kasihnya dalam peristiwa ini. Sehingga perempuan yang berzina ini sadar dan bertobat. Dan tentunya hidup kudus. Mari kita coba membaca satu ayat lagi dalam Roma 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Roma 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi adik-adik, Tuhan selalu ingin menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya itu untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dalam peristiwa ini orang yang berdosa adalah perempuan yang berzina itu. Tuhan tidak langsung menghakiminya, Tuhan tidak langsung menghukumnya sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih, yaitu dengan jalan menunjukkan keselamatan bagi perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut pun akhirnya menyadari akan hal itu. Mari coba kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 11 lagi. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan lagi ayat ini. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Adik-adik, di bagian awal dari ayat 11 ini dikatakan tidak ada Tuhan. Itu jawaban perempuan yang berzina ini. Dia sudah menyebutkan kata Tuhan. Artinya apa? Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi hukuman yang adil itu adalah menyelamatkan seseorang dari keberdosaannya. Dan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, demikianlah yang dimaksud dengan hukum yang adil itu.
Yesus adalah hakim yang adil. Mengapa? Karena dia dalam menetapkan keputusan, memutuskan suatu perkara, meminta hikmat dari Bapanya. Yang kedua, dia tetap menjunjung tinggi kekudusan. Dia tetap tegas, dosa adalah dosa. Tetapi dia tidak langsung menghukum perempuan yang berzina ini, memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Yang ketiga, hukuman yang adil adalah hukuman yang dimana di dalamnya kasih Allah dinyatakan. Sehingga orang selamat dan percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita semua. Kesimpulannya adik-adik, mari kita mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan cepat menghakimi, jangan cepat mengkritik, jangan cepat menyalahkan orang lain. Kita minta pimpinan Roh Allah untuk dapat melakukan hal ini, agar kita menjadi serupa seperti Dia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat, kemampuan, supaya kami dalam kehidupan kami ini tidak cepat menghakimi orang lain, tidak cepat menyalahkan orang lain. Tetapi kami mengasihi sesama kami dan berusaha untuk memperlakukan orang yang bersalah secara adil, sehingga mereka bisa mengenal Engkau, menerima Engkau dan bertobat sungguh-sungguh dan hidup sepadan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.